Well, morning, afternoon, evening everyone. How are you doing today? So I hope everyone excited to join the class. Oke, selamat datang kembali ke kelas saya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang future plan atau secara spesifik kita akan membahas nanti bagaimana cara kita untuk menyampaikan sesuatu ataupun rencana, keinginan kita yang akan kita lakukan di masa depan. Oke. Kita mulai dari brainstorming dulu. Okay. So, I'll ask you, so what do you do for living in the future? So, from now on, dari sekarang kalian pasti sudah punya keinginan ataupun sudah punya cita-cita ya tentang apa yang akan Anda lakukan di masa depan atau apa pekerjaan yang kalian akan lakukan di masa depan. Okay? You can mention by or you can answer by I will be a clerk, or I will be a marketer, or I will be a news anchor, or I will be a YouTuber, and I will be fashion designer. So there might be some jobs that might including to your dreams. Okay, atau ada pekerjaan-pekerjaan lain. Oke, ketika kita analisis ke sini, keseluruh polanya menggunakan kata will be. Nah, kata will be ini adalah elemen yang menunjukkan bahwa kalian menyatakan sesuatu yang akan atau yang mungkin terjadi di masa depan. Nah, selain will be juga ada cara-cara lain. Kita akan bahas satu persatu tentang bagaimana caranya kita membentuk kalimat dalam atau yang bertujuan untuk menjelaskan tentang hal yang akan terjadi di masa depan. Oke, seperti yang kita sudah bahas tadi, kita bisa menggunakan kata will. Nah, I will plus verb want. Nah, berbeda dengan yang tadi, di sini kita tidak menggunakan kata kerja pertama karena tidak ada kata kerja pertamanya. Jadi kita tambahkan be di sini sebagai auxiliary verbnya atau kata kerja bantunya ya. Karena di belakangnya ini adalah kata benda semuanya ya, karena pekerjaan. Beda dengan kalian menunjukkan aktivitasnya. Contoh, I will work for a company. Atau I will help company for marketing gitu misalnya. Atau I will deliver news gitu misalnya. Nah, kalau menggunakan kata kerja, dia tidak perlu ditambahkan be lagi ya, langsung ke kata kerja bentuk pertamanya. Kita lanjut ke sini ya. Oke. Nah, selain will, kita juga punya opsi yang lain yaitu be going to. Nah, am ini tidak stagnan ya, tidak tetap dia, tidak statik dia. Dia bisa digantikan dengan is atau are sesuai dengan subjek yang mendahulunya. Kalau subjek yang mendahulunya adalah she, he, it, dia akan diganti dengan is. Berarti she is going to. Nah, tetap diikuti dengan kata kerja bentuk pertama. Sedangkan kalau they dan we, dia akan diikuti dengan are. They are going to. Nah, ada kata kerja bentuk pertamanya juga. Kalau tidak ada, ya ditambahkan be nanti ya. Oke, yang selanjutnya atau yang terakhir, di sini saya memberikan opsi yang ketiga yaitu I plan to. Nah, I plan to ini juga menunjukkan bahwa sesuatu akan terjadi atau perencanaan terhadap sesuatu yang akan kalian lakukan di masa depan. Oke, mari kita lihat contoh penggunaannya ya. Yang pertama, I will visit Malasti Beach to have dinner tonight. Oke. Karena di sini ada kata kerjanya visit, ya kita tidak perlu tambahkan be lagi ya. Langsung will visit, will verb 1. Nah, selanjutnya yang kedua adalah I am going to pick my brother at airport tomorrow. Oke. Jadi karena subjeknya I, jadi pakai am ya. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu I plan to apply in the Stone Hotel after graduating. Nah, ketiga kalimat ini menunjukkan rencana ataupun aktivitas yang mungkin kalian akan lakukan di masa depan. Nah, ini tonight sebagai penciri kata keterangan waktunya,
ini tomorrow, and then this one is kata keterangan yang digunakan untuk menyatakan waktu, yaitu setelah tamat atau lulus ya. Oke, mari kita lihat atau aplikasikan dalam bentuk contoh ya. The world change so fast, right? Jadi perkembangan dunia itu atau dunia berkembang dengan sangat-sangat pesat ya. Setiap dari kita ataupun kita memiliki pandangan-pandangan tersendiri tentang masa depan ya. Saya yakin menurut Anda masa depan itu berbeda dengan mungkin saja berbeda dengan apa yang saya bayangkan ya. In my opinions, the future will be the car will be flying, or there will be a flying car. Karena traffic jam itu sangat parah terjadi sekarang. Jadi mungkin di masa depan kita akan beralih ke transportasi udara ya. Jadi kita lebih menggunakan transportasi udara mungkin ya. Nah, kalau kita pindahkan ke udara, mungkin saja di udara yang akan macet ya. Oke, misalnya kayak seperti itu. Atau yang lain mungkin. Let's say for example, what will be in the future? Let's say for instance, we will pay the bill using crypto gitu misal. Oke, mungkin saja nanti nilai tukar yang bisa dipercaya atau currency yang dipercaya adalah crypto ya, atau yang lain-lain. So that's the applications of simple future tense untuk menyatakan kegiatan yang berlangsung di masa depan. Oke, demikian penjelasan saya tentang simple ataupun future tense, yaitu salah satu pattern yang digunakan untuk membentuk kalimat yang mempunyai intensi untuk menyatakan sesuatu di masa depan. Oke, kita kembali lagi kita bertemu lagi pada kesempatan selanjutnya pada kelas yang berikutnya. Oke, have a good day for all of you. See you.